Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu tutor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nama saya Abdul Ghani, saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Saya akan merepresentasikan hasil pekerjaan tugas praktik 2 mata kuliah STSI 4209. Pertama, mari kita bedah arsitektur dan struktur proyek yang saya bangun. Di sini saya menerapkan pemisahan file secara modular agar kode rapi dan mudah dirawat sesuai dengan instruksi pengerjaan. Saya tidak menggunakan template komponen bawaan Vue, melainkan baginya ke dalam file HTML terpisah seperti index HTML sebagai halaman aplikasi utama, stok HTML khusus untuk modul manajemen stok, lalu tracking HTML khusus untuk modul pelacakan pengiriman. Logika aplikasi juga saya pisah ke dalam folder JS. Ada data bahan ajar JS yang bertindak sebagai database lokal terpusat serta 2 script utama, yaitu stock up dan tracking up. Lalu kita pindah ke browser. Sekarang kita beralih ke browser untuk melihat antarmuka aplikasi. Di halaman manajemen stok ini, fokus utama saya adalah kreativitas user interface atau UI yang bersih dan intuitif agar nyaman digunakan oleh staf operasional. Nah, mari kita perhatikan tabel ini. Semua data buku dimuat secara dinamis menggunakan teknik list rendering dengan direktif V4 untuk menampilkan teks informasi seperti kode dan judul, dan saya memakai ekspresi mustache. Namun lihat pada kolom catatan teks di sini memiliki format dekorasi seperti tebal, miring, dan garis bawah. Mengapa tampilannya rapi? Karena di sini saya menggunakan direktif VHTML. Argumentasi saya menggunakan VHTML adalah agar tag-tag HTML yang ada di dalam database mentah dapat diterjemahkan dengan benar oleh browser, bukan sekadar dicetak sebagai teks biasa. Aspek penting berikutnya adalah penggunaan kondisional untuk memeriksa status stok secara real time. Di sini saya menyusun logika bertingkat menggunakan if, else if, dan else. Sistem akan mendeteksi jika quantities sama dengan 0, maka muncul badge merah kosong. Jika quantity berada di bawah nilai batas aman atau safety, muncul badge kuning atau menipis. Di luar kondisi itu otomatis memicu kondisi else dengan badge hijau bertuliskan aman. Kondisi kondisional ini sengaja saya pasang agar penggunaan bisa langsung tahu buku mana yang harus segera dipesan ulang hanya dalam sekali lihat. Selanjutnya, mari kita uji fitur pencarian. Jika saya pilih Jakarta, data table langsung menyaring secara instan. Alur berpikir di balik fitur ini memanfaatkan computed property bernama filter stock. Mengapa memakai computed bukan methods biasa? Argumen dasarnya adalah masalah efisiensi performa. Computed property memiliki fitur caching, artinya Vue tidak akan membuang daya komputasi untuk menghitung ulang filter selama data dasar stok tidak berubah. Selain itu, di latar belakang saya memasang watcher pertama yang bertugas mengawasi properti filter OpenBGJ. Bisa kita lihat bersama di layar kosong. Setiap kali saya mengubah pilihan kotak, watcher akan menangkap perubahan tersebut dan mencetak
log aktivitasnya. Ini membuktikan reaktivitas view bekerja dengan sempurna. Lalu misalnya kita buat sini jadi minus. Sekarang kita uji bagian formulir input dan validasi sederhana. Pada formulir ini seluruh input dikunci menggunakan data binding V model 2 arah. Dia tidak akan bisa bila tidak benar, bila tidak dimasukkan semuanya. Coba kita masukkan yang benar seperti STM4309. Oh shit, 4309. Judul buku, pemrograman berbasis web, kategorinya wajib, kategorinya Jakarta. Kita buat di sini 3 simpan. Ketika data diperbaiki dan valid, metode akan memasukkan data baru ke dalam array, mereset form menjadi kosong, dan tabel di bawah langsung memperbarui dirinya secara reaktif tanpa reload halaman. Lalu kita pindah ke DO. Menu terakhir yang saya buat adalah halaman tracking delivery order atau DO. Di sini saya menerapkan watcher kedua untuk memantau pilihan paket modul pada form pengisian. Perhatikan ketika saya memilih salah satu jenis paket modul, teks panduan di bawahnya langsung berubah secara otomatis, menampilkan daftar kode mata kuliah apa saja yang ada di dalam paket tersebut. Watcher dipasang di dalam paket tersebut untuk memberikan pengalaman pengisian form yang transparan dan memudahkan pengguna sebelum pesanan diproses. Misalnya kita buat ketika tombol buat deliver order diklik, sistem menjalankan fungsi auto numbering di dalam metode start. Sistem akan mendeteksi tahun berjalan saat ini dan menggabungkannya dengan counter urutan, menghasilkan nomor DO unik resmi seperti DO 2026-0001 secara otomatis dan berurutan. Nah, sebagai kesimpulan, seluruh kriteria penilaian tugas praktek ini, mulai dari kerapian arsitektur modular tanpa komponen template, keakuratan data binding, logika conditional stop, optimasi computed property, penggunaan 2 buah fungsi watcher, hingga validasi formulir input, telah berhasil diwujudkan dalam satu ekosistem web yang utuh. Sekian penjelasan dari saya mengenai rancangan aplikasi ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak atau Ibu Guru. Salam sehat dan selamat beraktivitas.